Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada pagi hari ini ya, kita sudah bertemu kembali ya, walaupun cuma beberapa orang waktu teman kalian, karena kita dalam keadaan kondisi COVID ya, pandemi. Jadi oleh karena itu kita belajar semampu kita mewakili teman-teman kalian ini ya. Nah, pesan ibu juga jangan lupa kita jaga kesehatan ya, 5M itu ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya, jaga imun, kemudian makan makanan yang bergizi, menjaga iman kita. Kebetulan kita sekarang ya memang belajar pendidikan agama Islam. Jadi tadi yang 5M tadi nak ya, jaga kesehatan, jaga imun, biar kita tidak tertular. Dan jangan lupa juga berdoa pada Allah, kita minta jauhkan dari wabah ini, penyakit ini yang membahayakan sekali bagi keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, sehingga kita tetap sehat walafiat. Pertama-tama ya kita belajar, mungkin di SD atau di TK dulu kalian pernah belajar tentang iman kepada Allah ya. Ini rukun iman yang pertama, karena kita ketahui rukun iman itu ada berapa? Ada 6 kan? Nah, rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah, kita harus tahu dulu apa arti daripada iman ya, kata iman. Iman artinya percaya ya, iman artinya percaya. Nah, ini percaya dalam arti apa ini? Dalam makna bahasa. Apa itu iman? Percaya. Tetapi dalam makna istilah, dalam arti, dalam pengertian istilah, yaitu iman berarti meyakini dengan penuh hati ya, kemudian kita ucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan atau dengan anggota tubuh kita. Atau kalau di buku kita itu ya, belum berapa nggak ada hadisnya bahwa iman itu, pengertian iman itu adalah al-imanu uqdu bil qalbi, di hati ya, fa iqraru bil lisani, fa amalu bil arkan. Itu ada hadis yang menyebutkan seperti itu, bahwa iman itu di hati, di kalbu, diucapkan dengan lisan, kayak beriman pada Allah misalnya ya, beriman pada Rasul. Kemudian yang paling penting itu penerapannya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman. Sekarang yang kita pelajari ini iman kepada Allah. Yang satu iman yang pertama, iman pada Allah, dia meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Ya, kita melihat alam semesta ini, kemudian kita melihat hasil ciptaannya. Ya, contoh iman kepada Allah. Misalnya kita melihat sebatang pohon kelapa. Kita tahu kelapa itu kan tinggi, ya, panjang, ada daunnya, ada buahnya, semua itu kan manfaat. Nah, siapa yang menumbuhkan pohon kelapa itu? Bisakah kita membuat pohon kelapa itu, misalnya bikin kelapa misalnya dari apa kelapa itu? Misalnya dari gandum, dari tulang, nggak bisa kita ya. Yang menciptakan itu adalah, yang membuat itu adalah Allah. Karena bukti bahwa Allah itu ada, walaupun tidak dilihat. Pun contohnya kita mengimani adanya Allah itu misalnya pada hari, ini hari apa nih? Kamis. Kok tahu hari Kamis? Ada nggak warna hari Kamis? Tidak ada warna hari Kamis. Adakah rasa hari Kamis? Tidak ada. Nah, kita tahu ini Kamis. Dengan apa kita mengetahui bahwa ini hari Kamis? Dengan meyakini, dengan keyakinan. Mungkin dengan Allah. Jadi kalau Allah tidak nampak, tidak ada ya, bukti rupanya bentuknya tidak ada, tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Jadi yakin itu iman itu artinya percaya. Menurut bahasa tadi, menurut istilah iman artinya meyakini dengan penuh hati atau yakin di hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan atau dengan anggota tubuh ya. Nah, cara kita mengimani daripada Allah ini lewat apa? Lewat salah satunya mengenal nama-nama ya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang
iman kepada Allah ini, yaitu dalam Quran dibukukan itu ada yang bukan ya, halaman 3, halaman 4. Dalam Quran surat An-Nisa. Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. An-Nisa itu surat ke-4 dari Al-Quran ya. An-Nisa surat ke-4. Jadi ayatnya berapa? Ayat 136 yang berbunyi, kita baca sama-sama nanti dalam hati yang dibangun ya. Dinding kita bacakan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Perhatikan di bukunya ya. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi al yawmal akhir faqad dalalah ba'ida. Itu bunyi daripada An-Nisa ayat 136 ya. Artinya apa artinya? Ya, dalam Al-Quran itu ya, itu landasan hukum kita bahwa kita harus beriman pada siapa di sini artinya? Kita baca artinya ya. Baca artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Jadi perintahnya ya ayyuhallazina amanu billah. Jadi ya ayyuhallazina amanu itu hai orang-orang yang beriman. Siapa yang ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya. Apa katanya? Mengajak pada orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Ya. Amanu billah, beriman kepada Allah. Kemudian siapa? Wa rasuli, kepada Rasul. Kemudian wal kitabil ladzi, kepada kitab nazala ala rasul, yang diturunkan kepada Rasul. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, ya. Dan kitab yang diturunkan sebelum Rasul kita. Sebelum Rasul kita apa? Sebelum Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab yang diturunkan sebelum Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti contohnya ada kitab Zabur, ya. Diturunkan kepada Nabi apa? Nabi apa? Kalau kitab Zabur? Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat ya diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, jadi kita harus juga mengimani kitab-kitab yang terdahulu sebelum turunnya Al-Quran. Itu perintah ayat An-Nisa 130. Nah, apalagi katanya ya, min qabl wa may yakfur billah. Barang siapa yang kafir kepada Allah. Ya, arti kata wa may yakfur billah. Kafir, yakfur itu kafir ya, mengingkari. Orang yang kafir itu mengingkari. Barang siapa yang kafir kepada Allah, ya, wa may yakfur billah wa malaikatihi, jadi kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat-malaikatnya, kemudian wa kutubihi, pada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, dan kemudian wal yaumil akhir, pada hari akhir. Apa artinya? Itu ya, bahwa kita tidak boleh mengingkari iman kita kepada kitab-kitab, kepada rasul, malaikat terdahulu, dan kepada hari akhir. Pakot dalam ba'idah ya. Maka sesungguhnya orang yang tidak yang mengingkari tersebut ya, orang yang telah sesat, orang yang terlanjur atau sesat yang sejauh-jauh. Benar ya. Jadi perintah kita untuk mengimani Allah, mengimani kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya itu ya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 130. Paham ya? Jadi itu perintah kita. Kita imani semuanya. Ini rukun iman ada berapa? Ada berapa rukun iman? 6. Nah, ada 6 ya, bagus ya. Jadi rukun ada 6. Pertama iman pada Allah, iman kepada Allah, malaikatnya, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, untuk yang pertama ini kita pelajari dulu iman pada Allah ya. Kalau pengertiannya percaya, tadi kata dan berbahasa percaya.
Menurut istilah tadi kita yakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dikatakan dengan perbuatan. Itu ya, dengan amalan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita. Kalau kita beriman pada Allah, kita tahu Allah ada ya, Allah itu ada malaikat-malaikatnya. Berarti kita bertingkah laku waspada, karena ada yang melihat. Nah, di antara cara kita mengimani daripada Allah ini, kita harus kenal dengan yang namanya Asmaul Husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik bagi Allah. Ada Asmaul Husna yang kita pelajari di buku kita itu, ya, ada 8 di sana. Ada 4 atau 8 ya. Sementara nama-nama Allah itu banyak. Ada 99. Kalau kita mau pelajari 1, 2 sampai 99 banyak lama. Ya, kita pelajari mewakili saja. Misalnya di antaranya itu ada Al-Alim. Ya, Al-Alim. Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui. Ya. Betul nggak? Allah Maha Mengetahui. Betul ya? Coba kamu baca. Al-Alim itu Maha Alim. Jadi orang alim, orang berilmu itu orang yang banyak pengetahuan. Seperti Allah, dia tahu semuanya apa yang ada di langit, di bumi, dan di seluruh alam semesta ini diketahui oleh Allah. Sekarang sebelum kita melihat itu, nah ya, kita ada ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Cara kita mengimani tadi lewat Asmaul Husna dengan nama-nama yang baik. Ayat yang menjelaskan itu ya daripada Asmaul Husna itu, yaitu dari Quran surat Al-A'raf ayat 180. Saya lihat di sini. Al-A'raf, berapa Al-A'raf? Surat ke berapa? Kita lihat ya, bahwa ini dalam ayatnya ayat ke 180. Apa artinya? Kita baca dulu dalam Al-A'raf ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu bihi. Fad'uhu biha wa tabarruk ladzi yurhiduna fi asma'ihi. Sayyidu nama kadu ya'malun. Ya'lamun ya. Bahwa dalam ayat ini dijelaskan dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermakna kepadanya dengan menyebutnya atau menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan arti nama-nama Allah tersebut ya. Maka dia akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu ya, bisa kita mengenal nama-nama Allah. Cara kita mengimani Allah itu diantaranya dengan kita mengenal nama-nama Allah yang banyak itu yang 99. Tapi kita pelajari di sini mewakili aja ya, kalau mau semuanya waktunya tidak cukup. Kita ada materi-materi yang lain. Nah, kemudian Al-Alim. Ini yang pertama Al-Alim. Al-Alim. Al-Alim itu artinya apa? Mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada di bumi dan di langit. Ya, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu diketahui oleh Allah, baik di daratan, di lautan maupun di angkasa raya. Itu diketahui Allah. Nah ya, jadi kalau kita sembunyi di bawah gedung yang tinggi, bawah tembok yang perkasa, Allah tahu. Kita makan misalnya diam-diam dalam kamar makan es dan puasa, Allah mengetahui. Nah, cara dengan demikian ya, kalau kita mengimani bahwa Allah itu mengetahui, berarti kita harus melakukan atau melakukan perbuatan yang hati-hati, ya, tidak melakukan perbuatan yang tercela. Karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, ya. Tuh, yang pertama, Allah Maha mengetahui Al-Alim. Kemudian yang kedua ada As-Sami. As-Sami. Apa As-Sami? Mendengar. Kalau ini mengetahui. Jadi jangan benar-benar kita ya, Allah nggak tahu, baru tahu, mengetahui. Allah Maha mendengar As-Sami. Apa yang kita ucapkan, kalau kita ucapkan dalam hati tanpa kita ucapkan kata-kata, Allah itu tahu. Oh, nanti saya mau bunuh si A misalnya, atau saya nanti mau misalnya mencelakai si B, tahu Allah.
Sebelum kita kerjakan, kita lakukan, dia tahu. Jika mendengar walaupun ya Allah kita berdoa, ya Allah beri aku kemudahan dalam melakukan pekerjaan, ya Allah berikan aku kemudahan dalam menimba ilmu, ya Allah tahu. Maka kita setiap kali selesai melaksanakan mengerjakan amal soleh, kita berdoa. Misalnya selesai sholat berdoa, selesai misalnya apa mengaji, kita berdoa. Selesai sedekah Jumat pagi-pagi, misalnya kita mengeluarkan uang 1.000 untuk sedekah pagi, sedekah subuh. Jadi sebelum subuh itu, sebelum aktivitas kita kumpulkan 1.000 kita sedekah. Allah mengetahui niat kita apa sedekah tadi, misalnya untuk membantu teman kita yang susah, membantu orang yang tertimpa musibah, membantu orang yang apa kena bencana alam gitu. Jadi kita sisihkan 1.000 ketika diperlukan uangnya ada, kita merasa tidak keberatan. Silakan, ada yang mau bertanya? Jelas belum? Iman pada Allah, iman tidak percaya. Makna harfiahnya ini, makna bahasanya menurut istilahnya ada ya. Kemudian ayat yang dijelaskan itu apa tadi? An-Nisa ya. An-Nisa ayat 130. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang materi kita. Jadi lewat cara kita berimannya, sebenarnya beriman itu banyak jalan kita apa? Cara kita merealisasikan praktek kita beriman kepada Allah ya, bukan sekedar asmaul husnanya aja. Kita mengerjakan amal soleh yang lain, misalnya kita membantu orang ya, kita peduli bahwa Allah itu bersama kita. Kemudian kita misalnya puasa, itu ibadah yang wajib, kita sholat gitu ya. Bentuk kita beriman pada Allah. Kita mengakunya beriman, saya beriman pada Allah Bu, tapi sholatnya nggak sholat misalnya ya, nggak puasa. Beriman nggak kita? Beriman nggak kita? Enggak ya. Jadi bukti keimanan kita tadi dengan amalan kita, dengan perbuatan kita. Ya, Allah Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita kerjakan, Allah itu tahu. Allah Maha mendengar apapun yang kita dengar, kita katakan Allah tahu. Maka kita harus meneladani atau mencontoh ya apa yang Allah miliki dengan nama-namanya tadi. Misalnya Allah Maha mengetahui, berarti Allah itu banyak ilmunya. Kita harus mencari ilmu, ya. Kita harus banyak belajar. Kemudian Allah Maha mendengar, telinga ya. Jadi manfaatkan telinga kita untuk mendengarkan yang baik. Jangan dengarkan misalnya lagu yang gak jelas ya, lagu yang kata-katanya gak karuan itu. Nah telinga kita kan dipertanggungjawabkan nanti mendengarnya itu ya. Jadi gunakanlah telinga kita untuk mendengarkan yang baik ya. Ilmu kita tadi mengetahui ilmu yang baik. Yang kita belajar ilmu itu Allah tuh malah mengetahui, harus banyak ilmu kita mencontoh dia ya. Ilmu misalnya sama belajar ilmu kita, misalnya ya. Ilmu misalnya ilmu untuk biar tebal. Nah, itu tidak boleh nak ya. Yang kita pelajari ilmunya itu ilmu yang bermanfaat. Misalnya ilmu apa yang bermanfaat? Ilmu apa yang bermanfaat misalnya? Apa di antaranya, coba kamu contoh ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Misalnya dalam kita sehari-hari aja ya. Apa? Ayo. Kita misalnya memasak nasi. Bermanfaat nggak kalau kita masak nasi? Bermanfaat? Bisa nganak ya. Bisa menanak nasi itu kalau masak dimakan oleh sekeluarga. Itu coba kecil. Ilmu apa lagi? Misalnya ilmu mencuci baju. Kalau baju kita bersih, kita akan sehat, karena Islam itu adalah agama yang bersih ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. At-tuhurul satrul iman ya. Kebersihan sebagian daripada iman ya. Nah, jadi cara mengimani salah satunya dengan kita mengenal nama-nama Allah. Kita pelajari dua dulu ya sekarang hari ini ya, Al-Alim dan As-Sami. Nanti mungkin minggu depan kita pelajari berikutnya, ada 8, ada Al-Basir, ada Al-Wahhab ya, ada dan lain-lain. Nah tugas kalian nanti ya,
Setelah kita pelajari ini, kalian kalau tugas-tugas biasa kamu tulis biasa kan ada buku pakai di rumah. Sekarang tugas kalian nanti ketika di grupnya itu nak ya, ibu minta tolong nanti buat tugas kalian dalam bentuk video. Video kalian sedang membaca Quran surat An-Nisa ayat 130 yang tadi ya ayat tadi ya. Jadi kalian baca di rumah pakai auzubillahi minasyaitonirrajim, baca dengan baik dan benar dengan taat sesuai dengan tajwid, kemudian beserta artinya. Jadi kalian paham ayat itu, nanti kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugasnya. Jelas? Nanti kan di-share di grup ya bahwa tugas kita membuat video, membaca Quran surat An-Nisa ayat 36 beserta terjemahnya. Kalau kita paham bahwa itu perintah tentang apa itu tentang iman kepada Allah, bahwa kita harus mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan rasul-rasul terdahulu, ya, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Kalau kita tidak mengimani itu, berarti kita termasuk orang yang tersesat sangat jauh. Mau nggak kita tersesat? Tentu tidak ya. Kalau tidak berarti kita mulai hari ini kalau keimanan kita masih belum bagus ya, masih belum misalnya stabil, kita mantapkan keimanan kita dengan jalan apa? Kita tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti sholat. Mungkin tadi ada nggak subuh? Subuh nggak tadi? Subuh, Bu. Subuh ya. Nah, jangan nggak subuh nanti subuhnya lewat, zuhurnya melayang, asarnya terbang. Katanya beriman, ya. Sholat ya, angkat tangan yang sholat subuh. Subuh semua. Ya, alhamdulillah subuh semua. Jangan sampai kita iman tapi tiangnya tidak ditegakkan. Jika itu ya, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Dari materi kita sampaikan, iman kepada Allah, nah ya, pengertiannya sudah, ayatnya sudah, ya. Kemudian cara kita mengimaninya diantaranya dengan mengenal nama-nama Allah dan mencontohnya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Secara istilah, secara bahasa, iman artinya percaya. Kalau secara istilah itu, iman itu adalah diyakini dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, ya. Atau al-imanu uqdul bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil qalbi. Second itu nak ya. Ada yang bertanya? Cukup, Bu. Cukup ya. Ya, alhamdulillah nak ya. Lihat untuk pembelajaran hari ini ya, kita sudah belajar walaupun sekedarnya nak ya, berapa lama. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.